Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizkiansah dengan NIM 2304522. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas UTS. Nah, eh, apa sih yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu tentang prediksikan pelanggan mengenai Egibus. Nah, di mana saya mencoba memanfaatkan model machine learning untuk memprediksi kemungkinan pelanggan berganti berlangganan pada perusahaan telekomunikasi. Proyek ini menggunakan dataset pelanggan dan berfokus pada peningkatan akurasi model melalui tuning parameter. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari proyek ini berangkat dari masyarakat pelanggan di industri telekomunikasi. Kan adalah kondisi ketika pelanggan berganti berlangganan layanan dan ini sangat merugikan perusahaan karena kehilangan pendapatan tetap. Menariknya, menurut riset, biaya mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah dibandingkan mencari pelanggan baru. Oleh karena itu, prediksi kan menjadi hal yang sangat penting agar perusahaan bisa mengambil tindakan lebih awal. Disinilah peran machine learning sangat berguna karena mampu mempelajari pola dari data pelanggan dan memprediksi kemungkinan kern dengan lebih cepat dan akurat. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan proyek. Pada tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memahami dan memprediksi perilaku pelanggan yang berpotensi kern. Pertama, saya mencoba mengidentifikasi faktor-faktor utama dan dalam data pelanggan yang paling berpengaruh terhadap kern seperti jenis kontrak, biaya bulanan, hingga durasi langganan. Setelah itu, saya membangun model prediksi menggunakan Egibus. Yang terkenal efektif dengan untuk data tamburan. Agar hasilnya optimal, saya melakukan proses tuning hypermeter yang membantu model bekerja lebih maksimal. Akhirnya, dari hasil model dan analisis tersebut, saya menyusun insight yang dapat membantu perusahaan dalam strategi retensi pelanggan, pengambilan keputusan yang berbasis data, dan juga disebut dengan data-driven decision. Nah, di sini saya pun menggunakan dataset dari tugas sebelumnya, yaitu tugas titik CSP yang memiliki yang terdiri dari sekitar 7.000 baris data pelanggan dan memiliki 20 fitur atau kolom yang terdiri dari jenis kelamin pelanggan, lama berlangganan tenure, atau juga disebut tenure. Terus ada tipe kontrak, layanan internet, hingga biaya bulanan yang dibayar. Target yang ingin diprediksi adalah kolom kern, yaitu apakah pelanggan tersebut berhenti berlangganan atau tidak. Nah, di sini juga ada contoh. Ini adalah hasil yang saya sudah buat. Nah, mungkin selanjutnya masuk ke Pre-processing data. Pada processing data ini, saya melakukan tiga poin. Ada 3 poin, yaitu itu yaitu pada tahap pertama, setelah mendapatkan dataset adalah melakukan pre-processing atau pembersihan data. Saya mulai dengan menghapus kolom yang tidak berguna untuk prediksi, seperti streaming TV dan online backup, karena tidak memiliki nilai analitis. Kemudian saya mengubah data kategorikal menjadi numerik. Untuk kolom yang hanya memiliki 2 nilai, saya pakai label encoding, sedangkan untuk kolom dengan banyak kategori, saya pakai one hot encoding. Setelah itu, saya pastikan tidak ada nilai yang kosong ataupun hilang dan jika ada, saya tangani. Terakhir, saya mempertimbangkan normalisasi untuk fitur numerik seperti Monty Change agar model bisa berjalan lebih baik. Kemudian masuk ke split data trend dan data test.
Eh, Setelah data dibersihkan dan diproses, langkah berikutnya adalah membagi data ke dalam dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Saya menggunakan pembagian 80/20, artinya 80% dari data digunakan untuk melatih model, dan 20% sisanya untuk menguji akurasi model terhadap data baru. Proses ini saya lakukan dengan bantuan fungsi train test split dari library Screen. Saya juga menerapkan stratifikasi, yaitu memastikan bahwa proporsi antara pelanggan yang kern dan tidak kern tetap seimbang di kedua bagian data. Ini penting agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Kemudian kita masuk ke model machine learning atau juga disebut Agibus. Nah, untuk model prediksi yang saya gunakan yaitu Agibus. Ini adalah salah satu algoritma machine learning yang sangat powerful, terutama untuk data tamburak seperti data pelanggan ini. Agibus bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan secara bertahap dan memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Algoritma ini terkenal karena akurasinya yang tinggi dan kecepatan training yang efisien. Pada awalnya saya menggunakan parameter default dari Agibus terlebih dahulu untuk melihat baseline performance sebelum melakukan tuning parameter. Kemudian kita masuk ke evaluasi model awal. Setelah membagi data dan melatih model Agibus dengan parameter default, saya melakukan evaluasi awal. Metode evaluasi yang saya gunakan adalah akurasi, confusion metric, dan classification report yang mencakup precision, recall, dan V1 score. Hasil dari model awal ini cukup baik. Namun, saya melihat masih ada ruang untuk meningkatkan akurasi dan keseimbangan prediksi antara kelas kern dan tidak kern. Oleh karena itu, saya melanjutkan ke tahap tuning hyperparameter untuk melanjutkan performa model lebih lanjut. Nah, ini hasil dari evaluasi model. Ini disebut dengan conversion matrix dan ini disebut dengan akurasi. Dan ini hasil dari rata-rata akurasi yang dilakukan 5 ke 5 fold. Nah, kemudian kita masuk ke turning hyperparameter atau juga disebut dengan randomized search CV. Pada 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 halaman kali ini, saya meningkatkan operasi model dengan melakukan proses hyperparameter parameter tuning menggunakan metode randomized search CV. Proses ini memungkinkan saya untuk menguji berbagai kombinasi parameter secara acak dalam jumlah terbatas namun efisien. Beberapa parameter penting yang saya tuning antara lain adalah jumlah pohon, juga disebut dengan N80 meters. Kemudian ada kedalaman pohon disebut Mach depth dan ada running rate serta parameter akurasi seperti reg alpha dan reg lambda. Saya mengatur agar randomized search menguji 20 kombinasi parameter menggunakan 5-fold cross validation untuk menjaga validitas hasilnya. Dari sini saya memperoleh kombinasi parameter terbaik yang digunakan untuk membangun model final. Hasil dari akhirnya itu menaik jadi 0,862, sedangkan hasil awalnya itu 0,7826. Nah, karena hal tersebut, maka melakukan hyperparameter ini dapat meningkatkan performa dengan lebih baik. Sehingga evaluasi model Staten sini mendapatkan kombinasi parameter terbaik melalui randomized search CV yang sudah dijelaskan tadi. Saya juga melakukan model Agibus menggunakan parameter tersebut sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik daripada model yang awal. Selain itu, nilai precision dan recall menjadi lebih seimbang yang berarti model lebih baik dalam membedakan antara pelanggan kern dan tidak kern. Conversion matrix juga menunjukkan penurunan kesalahan prediksi, terutama pada fase positif dan fase negatif. Dengan demikian, model ini sudah cukup optimal dan siap digunakan untuk prediksi di dunia nyata.
Kemudian untuk insight dan kesimpulannya, dari hasil analisis yang saya dari hasil analisis saya menemukan bahwa faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kern adalah tipe kontrak, lamanya pelanggan, beranggaran, serta biaya bulanan pelanggan dengan kontrak bulanan dan biaya yang tinggi lebih beresiko untuk kern. Dengan membangun model prediksi menggunakan Agibus dan mengoptimalkannya melalui tuning, saya berhasil meningkatkan akurasi model secara signifikan. Hasil dari proyek ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendeteksi pelanggan berisiko kern lebih awal dan melakukan intervensi yang tepat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan machine learning tidak hanya memberikan prediksi, tapi juga insight yang sangat berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.